teman-teman, jumpa lagi dengan saya Platinum Aviary. Di video kali ini saya akan kupas tuntas apa sih sebenarnya sih yang dikatakan atau dibilang teman-teman itu bedanya breeder musang dan kontesan. Nah, nanti di sini saya akan bahas selengkapnya tentang SKL, tentang ya microchip dan lain sebagainya bersama sebelah kanan saya Om Hendriko. Bisa GLS, Mas. GLS, saya agak lupa teman-teman soalnya ini saya agak derdek ini pertama kali kelas dengan Om Hendriko. Jangan derdek, Mas. Seperti itu. Oke, sebelah kiri saya ini ada orang lama juga di Red Bull dan di Musang, Mas Boim. Oke. Ini saya gini Om, mau tanya Om ya. Ada sedikit permintaan dari viewer dan netizen lah Om. Hubungan SKL atau microchip dengan kontes dengan perkembangan permusahan Indonesia Om, itu apa sih sebenarnya Om? Jadi gini Mas, kalau kayak gitu tuh panjang uraiannya ya. Panjang ini, ya. Ini singkatnya. Jadi sebetulnya dulu di 2016 itu ada program di mana kita itu sebetulnya pengennya itu adanya nanti sebuah asosiasi atau badan yang menaungi tentang musang ini. Seperti kalau di anjing itu ada Perkins, mungkin di kucing itu ada ICA. Nah, itu tadi. Jadi untuk mengarah ke sana itu kita harus tahu parentalnya. Nah, parental musang ini atau identitas musangnya. Jadi kalau dari SKL sendiri dengan microchip itu karena perkembangannya ini tadi sudah agak tidak diperhatikan, jadi banyak para breeder itu sedikitnya kurang ngerti juga. Jadi ini sekalian saya mau terangkan bahwa sebetulnya SKL dan microchip itu adalah satu hubungan ya. Jadi nggak mungkin ada yang namanya SKL itu jika tidak ada microchip. Oh, seperti itu. Iya, jadi gini. Biasanya itu terjadi di musang-musang anakan dari indukan yang normal-normal. Itu kan biasanya hasilnya juga normal. Nah, itu kan bisa dimanipulasi dengan tangkapan awal. Tapi kalau yang microchipnya ada tertancap di tubuh si musang, itu akan beda dengan dan diterangkan di SKL itu beda dengan SKL doang. Jadi kalau SKL aja nggak ada microchipnya, ini hewannya sudah laku atau mati atau hilang, dia diganti dengan yang lain nggak ada, ciri-cirinya juga tetap sama Mas. Oh, gitu. Nah, jadi harus sebetulnya itu dituntut sebuah kejujuran Mas, kejujuran dari breeder itu tadi. Jadi kalau mau disebut seorang breeder itu harus menyiapkan semuanya. Jadi seperti kandang yang layak, habis itu terus perlengkapan dia sebagai breeder apa? Dia punya SKL, punya stok punya format SKL, terus punya scanner, stok microchip. Jadi bukan asal-asalan aja. Jadi apa sih pembedanya ini tadi tangkapan alam dengan yang ada dari breeder itu tadi? Ya itu tadi yang membedakan. Yang tertancap di tubuh itu dengan yang ada tulisannya. Jadi gini. Kalau bayi lahir itu kan dari bidan, dari dokter rumah sakit itu kan ada surat kenal lahir juga, yang nantinya akan ditukar dengan akte. Jadi sekarang ini kalau kita bicara masalah SKL di 2016, saya kepinginnya itu semua breeder itu bisa mengeluarkan SKL dari rumah breedingnya, yang nantinya akan ditukarkan dengan akte. Itu dari siapa? Dari otoritas tertinggi di musang ini yang nantinya dianggap itu siapa? Itu. Jadi bukan pendek aja terus akan menambah nilai di kontes musang, nilainya nggak ada Mas. Itu cuma nilai bonus Mas. Itu orang-orang itu yang salah info sebetulnya. Nilai bonus kalau nggak percaya tanyakan sama Mas Boim. Kita ngadain kemarin tuh di acara kontes di Surabaya itu 5 Mas. Jadi nilai 5 dari nilai 100. Nilai bonus saja. Jadi SKL microchip itu nilainya cuma 5 dari satuan 100. Jadi hitungannya kalau umpamanya dia SKL doang tanpa microchip ya nggak ada nilainya Mas, gugur di situ. Jadi jangan salah, jadi hitungannya buat musang lapar semua kalau untuk hubungannya SKL microchip dengan kontes itu saya tekankan lagi itu cuma 5 dari 100. Jadi banyak kan nilai bonus itu. SKL microchip, bonding. Bonding aja itu 10 Mas nilainya, lebih besar daripada SKL microchip karena bonding itu butuh
butuh ketelatenan ya Mas Boim ya. Enggak tiap orang kan hitungannya yang bisa membondingkan musangnya itu tadi. Ini Mas Boim ada tambahan apa? Mas Boy, tambahnya ini agak kencang dikit, mungkin biar jelas di viewer saya. Iya. Maaf. Pokoknya ketemu orang lama ini pokoknya harus enjoy teman-teman. Ini saya dapat ilmu juga dari Om Hendriko juga sama Mas Baim. Oke Mas Baim, ada tambahan juga? Jadi misalnya kalau di kelas kontes tadi, kayak tadi ada sistem SKL-nya dan apa chipnya itu kurang lebih ada nilai tambahan kalau di kelas kontes. Jadi kurang lebihnya itu sebagai penunjang kayak misalnya gini, di era dunia musang dulu nggak ada kontes-kontes kita memakai kayak seperti chips dan kayak data musang ya kurang lebihnya. Jadi sekarang itu bisa lebih sering disosialisasikan ya buat di kontes itu sebagai faktor penunjang data diri musang itu sendiri. Seperti itu. Parentalnya Mas. Jadi parentalnya gini Mas ya. Sebetulnya dengan musang-musang ini tadi yang juara terus terdata itu kan mau nggak mau kalau ada penghargaan, ada reward lebih untuk yang namanya musang ini tadi. Jadi jangan sampai musang yang hitungannya pernah juara terus hitungannya nanti dikawinkan dengan yang betina yang juga juara juga, anaknya itu mau nggak mau juga ada harganya lah. Jangan bukan hanya terus hitungannya pernah juara terus habis itu terus tidak dihargai, ya kasihan juga para breedernya. Sebetulnya hubungannya juga sangat luas Mas, sangat panjang sih hitungannya. Kalau kita bahas di sini mungkin nggak habis Om ya. Ya bisa jadi seharian sama nginep sini. Ini saya kalau nginep sini teman-teman, waduh. Ini Piper Patin maaf ya, lihat. Iya, sepatunya properti dari Om Hendriko ini. Mungkin ini properti itu ya mungkin. Oke, yang kedua Om, ini mohon maaf untuk Platinum Aviary untuk Piper. Ini saya kan agak bingung juga tentang musang, jadi harus kita tulis dulu ya. Enggak apa-apa Om ya. Enggak masalah, bebas kan itu ilmu yang kita berikan kepada viewer. Yang kedua hubungan breeder dan kontes Om. Ya, itu tadi. Ini hubungan breeder sama kontes itu apa sebenarnya? Penting Jadi, nggak sebenarnya? sangat penting Mas, karena breeder ini sebetulnya yang bertanggung jawab atas ini tadi perkembangan musang itu sejauh mana nantinya, karena di setiap kontes itu sebetulnya itu ada seperti seharusnya yang namanya kelas kontes ya Mas Boim. Ya. Saya belajar kontes itu dulu sama dia. Berarti semuanya ini belajar dari Mas Boim ini. Jadi saya juga harus banyak-banyak belajar ini Om. Intinya gini Mas, dulu Mas Boim itu saya belajarnya di dia dan Mas Boim, ada satu lagi Om Rey, itu juga memberikan keleluasaan kepada saya untuk bereksperimen. Jadi kontes itu sebetulnya belajar dari yang satu ke satunya lagi. Jadi kita ini kan masih 2012 Mas ya. Pertama kali 2012. Itu kan masih banyak kekurangan, sedangkan pertumbuhannya ada. Jadi kekurangan ini akan ditutup di kontes lagi sampai kita punya sistem yang bagus. Nah, ini tadi hubungannya dengan breeder. Breeder itu sebetulnya cikal bakalnya ini semua. Jadi ada sosialisasi mengenai musang apa yang nantinya dikonteskan, apa semua. Itu di tangannya siapa? Di tangan breeder Mas. Bukan seller. Kalau seller itu ngikut breeder. Kalau sekarang ini keliru. Breeder ngikuti seller Mas. Jadi nggak salahkan ya hitungannya, semua itu kan lover, breeder, seller itu kan satu lingkaran. Jadi lingkarannya itu akan tertuju kemana? Salah satu bentuk kontes di mana situ ada reward atau penghargaan khusus untuk musang-musang yang karakternya bagus apa semua. Jadi breeder di sini ini sudah selayaknya untuk lebih menghasilkan mulai dari varian warna ya Mas ya, varian warna dan karakter. Dan saya juga belajar dari Mas Boim dulu hitungannya dia pernah nyaranin saya kalau bisa musang yang Cina dikawinkan dengan Cina itu memang benar Mas, ada hitungannya karakter itu menurun. Ya, jadi hitungannya di kontes nantinya itu akan mengalami perubahan yang mungkin di 2012 itu akan beda dengan yang ini tadi yang nantinya akan kita lalui ini lagi. Sekarang aja kelasnya sudah banyak Mas untuk para Doxurus sendiri. Dulu kan cuma musang normal para Doxurus atau mob gitu aja. Tapi kalau sekarang udah lain lagi, udah ada musang hasil breed yang kita seperti yang banyak, udah musang lover tahu seperti baja, Bali Jawa atau
cemong atau apa semua udah bisa dihasilkan. Jadi Kayak kon- itu ya, apa kayak punyanya Om Hendrik itu berarti cemong-cemong semua berarti. Wah itu Mor. orangnya cemong. Gimana Pak? Oke, jadi breeder di Indonesia itu kan semakin banyak. Iya. Nah, kontes itu salah satu wadahnya Nah, untuk apa ya? Mencari prestasi dari musang-musang yang dihasilkan oleh breeder. Misalnya breeder hanya mengkhususkan breeding musang mort. Iya. Mort itu banyak kan. Dia mau mengkontesin kemana? Ya kan harus ada wadahnya itu tadi. Jadi semakin banyak breeder di Indonesia juga mau seharusnya kontesnya juga harus banyak ya, ya, Mas Boynya. jadi semakin sering kita harus bisa seimbang jadinya. Jadi ada banyak menjadi seorang breeder itu kan bisa buat apa aja, passionnya dia, bisa juga ada mungkin ada rezeki, ada juga mereka yang belajar untuk mengembangkan musang, apalagi varian-varian musang mort, kurang lebihnya itu. Memperkenalkan juga Mas, memperkenalkan hasil. Jadi tiap breeder itu sebetulnya dia punya unggulan ya, Mas ya. Seperti siapalah breeder siapa dia punya unggulan yang cemong atau yang disebut mosaik atau apa. Itu sebetulnya sah-sah aja kalau di kontes untuk adanya display di situ yang akhirnya mungkin akan berakhir ke jual beli yang memang nggak masalah bagi saya kalau kita memperjualbelikan hasil breeding gitu loh. Kita nggak ngambil dari alam kok, kita itu hasil kebunnya dia. Jadi sebetulnya kontes itu ya buat semuanya, bukan hanya breeder aja. Baik lover pun yang hitungannya dia punya dedikasi penuh dengan musangnya, memelihara dengan baik, groomingnya bagus sehingga musang ini yang sebetulnya hanya musang normalan biasa, tapi dengan karakter yang jinak, kebersihan yang bagus, kesehatan yang bagus, ya akan mendapatkan nilai yang lebih bagi juri yang ngerti. Nah ini banyak kan kasusnya, ini juri yang instan, yang abal-abal, dan lovernya juga gitu, terbuai, biasanya terbuai apa? Wih, cemong, keren bos, tapi akhirnya dia itu hanya bisa beli. Dia enggak apa-apa bisa beli, nggak ada salahnya. Tapi dibalik bisa beli itu hitungannya dia harus mempersiapkan semuanya Mas, kesehatannya apa semua, sehingga kebersihan terutama, sehingga dia ketika dikonteskan dia layak, bukan karena dia dibilang master mungkin di medsos atau apa, bukan itu. Ultimate-nya itu di kontes, apalagi kita mulai menyusun seperti kontes itu akan dibagi Mas ya, Iya. kontes nasional, regional, jadi bisa jadi nantinya yang kelas regional atau mini kontes ya untuk pemula, untuk apa, atau mungkin kontes nasional yang kelihatan wow gede, kelasnya dibagi, mungkin ada yang untuk kelas pemula kayak apa. Jadi pokoknya intinya di sini juga saya mengatakan jangan pernah kecil hati atau minder atau apa dengan walaupun kalian megang musang yang normalan pun no problem, karena yang bisa ngerti ini bagus apa tidak itu sebetulnya dirimu dan juri itu sendiri. Jadi bisa dipamerkan nggak sih dia ini? Apa sih sebetulnya? Ini musang ini dibilang bagus itu apa gitu loh Mas. Itu kan orang lain bisa merasakan juga, terutama bisa dipajang di meja juri atau juri ke dia bisa nggak gigit nggak apa. Dan itu bukan hal yang mudah. Makanya kalau mau hubungannya sama yang tadi Mas, nilai bonus untuk tingkat bonding itu beda dengan nilai bonus SKL microchip. SKL microchip tinggal tancap aja bisa Mas, ada duit. Iya. Tapi kalau itu hanya bonding ya Mas Uim ya, tanya dia. Kalau untuk ketika kontes Om ya, ketika kontes itu ada nggak sih Om? Di musang tersendiri itu warnanya ngedrop atau karakternya berubah itu nggak ada Om? Kalau karakter sih masih bisa, tapi kalau warna paten Mas, Paten ya, untuk di musang sendiri. paten itu hanya mungkin kalau di reptil ya Mas Uim ya. Iya. Ya. Beda dengan reptil ya Kak. Kalau karena kalau bulu atau rambut musang itu sendiri nggak akan bisa berubah warna. Kalau dalam suatu ruangan dia akan tetap. Cuma mungkin kalau karakter mungkin ada sedikit dia kaget, dia bingung dengan kondisi baru, ya itu wajar. Kurang lebih. Itu tambahan Mas. Biasanya kalau kontes musang itu kontesnya jalan, musiknya yang melaku. Jadi bingung ya. Jadi akhirnya musangnya gini. Sebenarnya itu Iya, iya. kebanyakan di Surabaya Nah. sendiri itu kalau kontes-kontes tuh
barengan loh. Jadi iringan lagu juga iringan kontes. Ini Iya. mau iringan nikahan apa? Iringan itu kontes ya tadi- seperti itu. Itu tadi yang sebetulnya kritikan buat saya sendiri orang kontes untuk menciptakan euforia sebetulnya. Kontes itu gimana sih? Kita ngelihat mungkin dari kontes-kontes yang lain itu ada euforianya sendiri sehingga orang terfokus ke kontes itu. Bukan ke acaranya. Kalau acara hiburan mah itu tetap hiburan Mas hitungannya. Bisa jadi dangdutan atau apa. Cuman mindset untuk mengerti tentang kontes ini euforianya apa sih itu sebetulnya yang akan menambah nilai yang lebih di Nusantara ini. Oke, ini pertanyaan ketiga. Ini kan tadi udah pertanyaan pertama, kedua ke Om Hendrigo. Ini yang ketiga, perbedaan dunia musang dulu dan sekarang. Nih, Mas Boim ini. Saya kepingin jawabannya dari Mas Boim ini. Gimana ya, Mas? Perkembangan dunia musang dulu dan sekarang itu signifikan berbeda jauh. Kalau dulu itu kita hanya saling kenal biasa ya, dalam artian 1-2 orang dikumpulkan, setelah banyak kita bikin gathering, setelah gathering kita bikin gathering nasional, akhirnya dari satu kota lain bertemu dengan banyak komunitas dari kota lain, akhirnya ada namanya komunitas musang lover itu tadi, kurang lebih itu kurang lebih di awal-awal 2012-an kalau nggak salah ya. Jadi perbedaannya kalau dulu kita mencari ilmu di dunia musang itu dari awal, dari bawah, karena di negara lain itu belum ada, dalam artian kita salah satu trend center dunia musang yang ada di dunia, Indonesia. Kita dari pertama itu kita jadi punya kajian sendiri istilah musang, terus cara proper yang bikin kayak kershitnya musang, bikin awal-awal breednya musang seperti apa. Jadi kita salah satu di dunia musang itu dibangun dari bawah. Jadi kalau sekarang perbedaannya ya banyak teman-teman pelihara musang juga banyak masuk musang-musang morph kurang lebihnya, cuma mungkin hanya perbedaan zaman, euforianya berbeda kurang lebih gitu. Seperti itu. Ini pertanyaan yang keempat. Nah, perbedaan kontes musang dulu sama sekarang itu apa sih, Mas Boy? Hampir sama kayak dunia musang. Awal-awal kita bikin kontes, kita juga belajar tata cara menilai, pengetahuan juri, cara bikin acara. Kalau dulu kontes masih ada, awal-awal tuh ada fashion show, kita ada fashion show musang. Jadi awal-awal tuh belum ada kayak cara penjurian, jadi kayak gathering. Tapi ada itu cara yang sering kita lupakan Mas. Ya. Sebetulnya seperti fashion itu sebetulnya euforia Mas. Ya ini tadi untung Mas Boim ngomong kayak gitu. Silakan terus Mas. Oke, jadi pertama itu kontes musang kalau nggak salah ada di Jakarta ya. Jadi dia ada kontes, tapi awal-awal itu belum banyak dikaji sampai sekarang. Tata cara penilaian kurang lebihnya kayak misalnya apa saja yang mencakup yang harus dinilai di musang itu sendiri. Terus akhirnya berkembanglah dunia musang itu, kita punya standarisasi sendiri di musang. Sampai sekarang pun akhirnya berkembang, ada kelas-kelas baru, kebijakan atau aturan tertentu di setiap kontes. Jadi semakin banyak kontes kurang lebihnya. Jadi kalau dulu ada satu acuan saja, akhirnya lama-lama berkembang. Nah, sekarang kita berupaya untuk bikin standarisasi kontes musang untuk Indonesia kurang lebihnya. Karena siapapun bisa bikin kan, tapi kita atau Mas Riko juga bisa punya seperti ada list standarisasi atau SOP-nya kurang lebih di musang itu harus ada. Jadi lebih serius, dalam arti kita kontes, kita mencari prestasi. Orang bawa musangnya, dia daftar, dia harus dapat prestasi di kontes tersebut kan. Jadi kurang lebih kontes itu harus benar-benar baik itu matang, nggak hanya bikin kontes yuk hanya buat senang-senangan. Itu tidak akan menjadi nilai sendiri, hanya sekedar aja, yang penting lo dapat piagam pulang. Tapi setidaknya kontes tersebut harus benar-benar berkualitas, ada kualitasnya, dan di dalamnya itu orang yang datang ya benar-benar mungkin mengonteskan musang kurang lebih. Kita kasih apresiasi tersendiri jadinya. Jadi gini Mas, saya tambahin Mas Boy. Apresiasi itu dari panitia penyelenggara itu nggak asal-asalan. Jadi gini, seorang mania kontes itu gini,
kontes musang itu kan banyak pendatang. Jadi seperti lover yang hanya melihat-lihat, Iya. lover yang terjerumus atau menjerumuskan diri untuk menjadi kontestan, jadi itu. Terus sama orang yang kepengen ketemu teman-temannya, karena kita ini jaringannya gede mas, hitungannya di Indonesia ya mas Boim ya, Iya. hitungannya dari tujuan-tujuan ini gimana caranya panitia penyelenggara itu bisa mengakomodir semua. Jadi yang mau silaturahmi sama temennya ada, tapi kita hitungannya hiburan juga ada, dan tidak melupakan intisari kontes ini tadi. Intinya apa sih? Terkadang mas, ada yang dengan hadiah minim, terus hitungannya kasihan yang dari jauh-jauh. Sebetulnya kita nggak nyari hadiah itu besar atau tidak, tapi paling tidak ada ini tadi loh, maksudnya itu penyemangat mereka, sehingga paling nggak mereka berangkat dari kampungnya bisa kalkulasi mas, nanti saya berapa hadiahnya. Nah, kalau hadiahnya cuma 150, terus hitungannya pendaftaran kontes 100 ya. Iya, kalau setelah itu acara itu akan membekas dan akan hitungannya musangnya dia dianggap musang juara di kontes. Nah kalau itu cuma kontes biasa-biasa tapi dia minta cap kontes nasional juga kasihan orang-orang. Terus itu tadi yang Mas Boim bilang seperti kita belajar dari satu kontes ke kontes yang lain. Dari satu kontes itu kita pelajari kekurangan kita apa mas. Dan ini sampailah kita pada satu kesimpulan, mungkin ada satu yang kita tinggalkan dulu, euforia itu tadi yang saya bilang itu. Dulu kita sempat meninggalkan yang namanya lomba, ya beda. Kontes sama lomba kita bedakan kan mas ya. Jadi kalau lomba itu kita cari yang seneng-senengnya mas. Iya. Kalau kontesnya itu fun. Kalau kontesnya itu benar-benar itu hal yang resmi, maksudnya ada pihak dari pihak dokter hewan pun kita undang di situ untuk lengkap berarti. Iya harus. Jadi gimana kita bisa ngerti kesehatannya kalau hitungannya tanpa ada campur tangan dokter hewan mas hitungannya. Oke, ini saya potong. Iya. Tadi Om Hendriko bawa kertas tadi apa Om? Oh ini Oh, ini, SKL, Om. Mas. Nanti ini